Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak dan berkata, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, ketika saya mengkontemplasikan teks ini, betapa ngerinya 2 orang Gadara yang kerasukan setan itu. Namun saya merasa bersyukur akan kehadiran Tuhan yang penuh kuasa sehingga menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan itu. Saya juga merasakan mengapa mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Bukankah para penjaga babi itu akan menderita kerugian? Namun Tuhan menyapa saya bahwa pribadi seseorang lebih berharga dari apapun. Maka Tuhan Yesus menyelamatkan kedua orang yang kerasukan roh jahat itu. Dari teks ini, Yesus mengajarkan pada kita supaya kita percaya pada kuasa Yesus atas setan-setan dan keinginan Yesus untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit, kelemahan, dan kesulitan yang kita hadapi. Percayakah kita akan kuasa kasih Yesus yang senantiasa menyelamatkan kita? Atau kita lebih berhenti ke zona nyaman, tetap dalam kesulitan, kelemahan, dan penyakit yang kita derita, sehingga terkadang membuat orang lain ngeri dan takut? Kita bisa belajar dari Tuhan untuk memperjuangkan kebenaran dan mengatasi rasa takut dan tawaran-tawaran dari dunia yang kadang menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah setan-setan modern. Kisah tentang orang Gadara yang kerasukan memberi peneguhan tentang kuasa Yesus dan yang kita perlukan untuk menghadapi setiap persoalan dan kesulitan hidup yang kita alami.
Marilah kita berdoa. Syukur Tuhan atas kuasa-Mu yang senantiasa menyelamatkan kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami dari Engkau. Syukur Tuhan, Engkau selalu peduli pada kami saat kami sakit dan menderita. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami senantiasa terbuka akan kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan. Dan gerakkanlah kami senantiasa untuk peduli, empati, dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk sesama kami di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.